Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor consumer. Yang pertama ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan SIDO, kesembilan WIM, dan terakhir Hoki. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup terkoreksi 1,18% ke harga 6.275. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat broker summary-nya, INDF ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INDF kalaupun koreksi ya itu wajar. Mungkin retest dulu 6.200 sebelum naik lebih tinggi. Jadi menarik nggak untuk INDF? Ya masih oke nih untuk INDF ya. Arahnya masih peluang tetap ke atas. Targetnya minggu depan 6.400 potensi diuji untuk INDF. Tapi ini disclaimer on. Kelihatannya juga bagus, MACD bagus. Arahnya ke atas, golden cross. Kalau dilihat weekly-nya juga bagus, candle body-nya bagus, volume juga bagus. Jadi ya sinyal bagus lah untuk INDF. Kalau dilihat dari EMA 20 di bawah EMA 60. Nah, ini kepentok dia ya EMA 60, EMA 200. Ya ada peluang lah dia nembus EMA 200-nya. Kalau enggak ya 1-2 minggu ke depan konsolidasi dulu baru break. Peluang besar tetap break 6.400 1 bulan ke depan ya. Jadi seperti itu untuk INDF ada peluang untuk mencoba kembali uptrend. Seperti itu. Langsung saja ke saham kedua, ada ICBP yang ditutup terkoreksi 0,78% ke harga 9.425. Kalau dia transaksi asing, ICBP itu di net buy asing selama seminggu. Kalau dia di broker summary-nya juga ICBP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP kepentok ya. Dia koreksi tapi dengan volume besar dan candle inside bar. Ada peluang mencoba rebound ya. Karena ada kelihatan tadi ada akumulasi ya. Nih, ada akumulasi. Kalau dilihat asing juga masih net buy dan nilainya jadi signifikan 2 hari. Jadi Senin menurut saya juga ya INDF ini bisa teknik rebound Senin. Dan ICBP yang sangat berpeluang rebound ya. Karena dia koreksi kecil dan peluang besar akan uji 9.450 9.500 nih. Ini akan diujinya 9.500 9.600. Jadi ke situ arahnya. Dan kalaupun dia ternyata koreksi nggak jadi lanjut naik ya konsolidasi. Support kuatnya sekarang itu 9.000. Turun dari itu kalau main jangka pendek, trading jangka pendek cut dulu. Jadi seperti itu untuk ICBP. Kalau dilihat ya harus nembus 9.600 baru menarik makin uptrend dan ada pola bisa jadi important and shoulder seperti itu ya. Yang suka pola-pola tapi lihat support resisten klasik aja udah kelihatan kok dia tuh potensi besar nembus. Ini juga ya bisa jadi kan lebih pendek, targetnya 10.000 terdekat sangat mungkin. Kalau dilihat histori sebelumnya 10.500 10.600 itulah arah ICBP. Jadi saatnya ICBP juga bangkit ya. Jadi seperti itu untuk ICBP. Kalau dilihat dari candle weekly-nya bagus ya, volume bagus dan ya ini saatnya untuk nembus 9.600-nya. EMA 20 di bawah, EMA 60 sudah di cross juga, EMA 200 di bawah. Jadi sangat berpeluang ICBP seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan tuh tetap tembus 9.600 dan peluang besar target terdekat 10.000. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup terkoreksi 1,85% ke harga 5.300. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya UNPR ada masih akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR akhirnya tembus juga ya. Dan sekarang 5.000 jadi support kuatnya. Dan terlihat dia koreksi volume kecil. Mungkin nggak tembus 5.400-nya ini. Sangat mungkin minggu depan ya. Dan ya hitung aja lah ya. Karena support kuatnya sekarang bukan di 4.800 tapi di 5.000. Harus menjaga supportnya 5.000. Jadi seperti itu. Kalau dilihat ini kan resisten semenjak Oktober 2021 gagal ditembus. Ya peluang besar sih tembus. Cuman mungkin koreksi dulu. Ya kesempatan ambil di bawah ya. Harga-harga sekarang nih harga-harga tanggung. Kalau mau cut loss mepet silahkan. Kalau mau konfirmasi ya jebol 5.000 gagal. Itu aja untuk NPR ya. Gagal uptrend. Tapi kondisi seperti ini ada peluang untuk mencoba lanjut uptrend. EMA 20-nya juga sangat tajam mengarah ke atas ya. Sudut kemiringan lebih 45 derajat. EMA CD-nya juga mengarah ke atas dan koreksi volume kecil. Peluang besar teknik rebound juga ya. Senin Selasa lah atau koreksi dulu ya. Pokoknya ini area-area untuk dia konsolidasi jelek-jeleknya ya untuk UNPR kalau nggak tembus 5.400. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya.
ada HMSP yang ditutup menguat tipis 1,03% ke harga 980. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar sumbernya HMSP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP lanjut naik dan ya ini di area kritikalnya apakah tembus atau malah koreksi. Kalau dilihat volume meningkat harusnya bisa tembus. Kalau EMA 20-nya sudut kemiringannya lebih 45 derajat, EMA 60 sudah di cross, EMA 200 sudah dilewati dan menarik untuk HMSP ya. Kalaupun buruk-buruknya koreksi dulu nggak masalah juga ya, ke EMA 200-nya di 950 940 nih. Pokoknya jebol 940 cut aja dulu, gagal berarti di uptrend. Harusnya nih bagus ya. Jelek-jeleknya HMSP ini paling konsolidasi dulu di area ini dan sama targetnya masih menutup gapnya di 9.000 di 900 dan target untuk HMSP ini menutup gapnya di 1030 area atas nih ya. Ini akan diuji oleh HMSP. Jadi menarik untuk HMSP kalau dilihat dari candle weekly-nya. Weekly-nya juga bagus, volume bagus, meningkat. Harusnya ada satu candle hijau lagi baru ada koreksinya. Biasanya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Untuk HMSP lanjut sepertinya 1030, 1050 tuh mungkin disentuh dia minggu depan. Tapi disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup menguat tipis 0,81% ke harga 24.875. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat bongkar sumbernya GGRM sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, waduh GGRM sudah naik cukup signifikan ya. Yang waktu itu ya ini trading plan-nya nekat aja karena kelihatannya udah konsolidasi dan sekarang supportnya 24.000 turun dari itu gagal. Harusnya sih bagus nih. Udah 3 kali kan coba. 4 kali ya. Dan kelihatannya ini udah bagus ya. Volumenya meningkat nih. Jadi ke atas lah GGRM ya. Nah itu pentingnya kita pakai stop loss. Jadi seperti itu aja untuk GGRM mulai menarik juga nih. Sekarang support kuatnya 24.000 gagal itu gagal uptrend ya. Berarti akan konsolidasi di bawah 24.000 itu jadi resisten, supportnya 22.000. Jadi di bawah lagi dia bergerak. Harusnya ini dia bergerak ke atas. Ini kan ada rounding bottom. Target kenaikan hitung aja seperti ini. Target kenaikan seperti ini dihitung ya 28.000 ya. Dari harga sekarang lumayan tuh 3. Ya 10% lagi bisa lah potensi up-nya untuk GGRM. Seperti itu untuk GGRM volume juga meningkat, MACD mengarah ke atas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup terkoreksi cukup dalam 3,96% ke harga 2.420. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar sumbernya Mayor sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya teknikal koreksi biasa lah ya, tapi cukup besar nih volumenya. Tapi candle inside bar ya. Kalau dilihat ya bisa dibilang dia ini gagal 2.500 nembusnya. Kalaupun dia koreksi lagi, ya nggak masalah lah ya. 2.200 itu dijaga. Harusnya ini dia udah terkonfirmasi valid double bottom. Ya, 1, 2. Ini valid, reject. Sini koreksi, mantul ya ini. Kemungkinan besar konsolidasi area ini sebelum dia naik lebih tinggi. Ya, jadi trennya akan uptrend untuk Mayor. Dan mungkin dia membuat swing low-nya dulu sebelum melanjutkan kenaikan. Masih bagus. MACD juga tajam mengarah ke atas. Kalau dia dari weekly-nya juga bagus, volume meningkat. Kalau satu candle minggu depan koreksi ya nggak masalah karena dia udah 5 minggu terus naik. Koreksinya maksimal kalau mau bagus di 2.200. Itu pertahanannya untuk Mayor. Seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Aisa yang ditutup menguat 2,07% ke harga 197. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarnya Aisa didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Aisa ada profit taking ya setelah dia menyentuh 210 dan dia membentuk candle hammer terbalik, tapi volumenya cukup besar ya. Kalau karakternya memang seperti itu, tapi apakah mungkin langsung turun belum pasti. Tapi lihat nih di 11 Februari dia mencoba candle hammer terbalik dan gagal. Kemudian 22 Februari gagal. Dan kuncinya 190 jebol itu ya out dulu lah ya. Berarti udah gagal tuh. Kalau mau bagus ya harusnya bertahan dan maksimal turun itu 190. Turun itu ya gagal. Mungkin akan konsolidasi dulu di bawah. Kalau saya biasanya kalau buy on support di 190 192 cut turun dari itu ya saya cut loss dulu. Nanti saya buyback di 180. Jadi kondisinya padahal udah bagus ya Aisyah, volume juga bagus. Cuman kemarin tuh ada yang profit taking, mungkin ada seller juga di atas
dan akhirnya gagal. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari EMA 200-nya udah di atas EMA 200 sudah oke nih untuk Aisyah. Cuman ya perlu kesabaran ya. Semoga aja Senin langsung kembali hijau ya. Minimal tutup 200 tuh udah bagus perubahan praksi harga. Seperti itu untuk Aisyah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sido yang ditutup menguat 3,05% ke harga 675. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bongkar sebenarnya Sido ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sido ya sama masih gambaran waktu itu ya. Mentok dia tuh 680 koreksi lagi dan mungkin Sido minggu depan masih bergerak di area itu 640, 680 dan maksimal 700 sampai 720 itu. Harga sekarang kurang ideal kalau baru beli ya. Kalau belinya tuh 640, 650. Itu sudah kena profit taking sepertinya ya. Area-area profit taking yang beli di bawah cari profit mungkin 3% aja, 2,5% ya profit taking mereka biasanya seperti itu. Jadi untuk Sido juga belum kemana-mana, belum saatnya reversal. 1 minggu 2 minggu ke depan juga masih potensi untuk konsolidasi dulu untuk Sido. Jadi ya strateginya beli support jual dekat-dekat resisten. Bisa seperti itu atau punya strategi lain ya silahkan aja ya. Nggak ada yang larang, nggak ada yang masalah di trading saham nih. Yang salah itu yang sering memaksakan trading sistem dia aja ya yang dipakai. Padahal kan banyak cara mencari profit di trading saham atau di market. Seperti itu untuk Sido. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup terkoreksi cukup dalam 6,14% ke harga 840. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar sebenarnya WIM ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WIM ya wajar ya, dia udah naik tinggi dan koreksi ya itu biasa ya. Kalau kondisi seperti ini 800 itu support kuat, jangan sampai jebol. Kalau jebol waduh makin melorot lebih dalam ya, bisa sampai 700 tuh. Dia harus bersandar di 880. Kalau ditarik dari swing low ke swing high ya 700 itu membuat swing low-nya masih oke ya, masih aman lah kalau dia membuat swing low-nya di 700 itu. Jadi hati-hati nih untuk WIM. Kalau yang punya ya harusnya profit taking di atas ya. Dan kalaupun yang belum punya di area 700, 760 mending kalau dijebol 800 di TP dulu aja ya. Biarpun berkurang dari profit sebelumnya ya udah, yang penting amankan profit ya. Jadi untuk WIM kalau dia masih mencoba bertahan paling ya kalau kondisi seperti ini konsolidasi range-nya 800 sampai 880. Konsolidasi dulu. Ini kan dia belum ada membuat swing low-nya. Ya harusnya dia membuat swing low-nya dulu di area 700 area ini dan maksimal ya mungkin 640. Tapi terlalu dalam lah kalau kan 640 ya. Jadi seperti itu. Untuk WIM langsung saja ke saham terakhir. Ada Hoki yang ditutup di harga 130 menguat tipis 0,7%. Kalau dia transaksi asing ada beli tapi kecil. Kalau dia broker semarinya Hoki ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Hoki pelan-pelan naik ya. Dan ini masih sama trading plan saya. Pokoknya dia jebol 130 atau 125-nya ini stop loss saja. Gagal ini jadi bisa swing low-nya ya, konfirmasi untuk dia mencoba naik lagi. Hari Jumat dia coba tembus 135 namun gagal, tapi nggak masalah ya. Yang penting tuh volumenya besar karena kebiasaannya juga kalau dia candlenya hammer terbalik ekor panjang, tapi esokannya kalau masih market makernya mau tarik naik. Yang penting kuncinya ini kan dia pas di area resisten 130. Supportnya support kuat 125. Ya jebol itu out aja. Dari harga sekarang risknya masih paling 5%, stop loss. Target profit kemana? 145 ini sampai 150. Atau 145 aja dulu nih. Risk reward 1:2 kan. Kalau mau 1:1 ya tarik aja 138 nih. Terus 38 140 udah oke kan. Ini arahnya ke atas. Cuman perlu kesabaran aja ya. Bagus nih. Kuncinya cuma 125 tuh jangan turun dari itu. Jangan tutup di bawah itu. Volume bagus, doji dan koreksi seminggu yang sebelumnya. Ya, ini koreksi volumenya memang bodinya memang nggak bagus, tapi koreksinya perlu kecil dan dikonfirmasi dengan doji. Ada peluang besar seminggu ke depan tembus nih 140 ya. Kalau tembus siap-siap uptrend. Targetnya bahkan ya kalau dihitung dari neckline-nya nih 160 terdekat. Habis itu ya perubahan praksi harga 200 target kan. Ini kan sudah turun dalam nih untuk Hoki. Turun dari puncak kita hitung dulu ya. Puncak 2021 dia turun dah 61%. Ya segitu-gitulah. Kita lihat dulu histori sebelumnya kan kita bisa dilihat seberapa sih dia bisa turun. Nah 45%, terus di sini 40% ya rata-rata segitu ya. Dan ini kan penurunan terdalamnya semenjak IPO. Jadi saatnya lah dia nih mantul.
peluang besar ya. Kalau saya lihat volume juga mulai meningkat. Jadi bisa diperhatikan juga memang kalau candle hammer, tapi kalau candle monthly-nya memang jelek, tapi belum pasti kan karena masih ada seminggu atau 6 hari perdagangan lagi. Jadi kalau bisa tutup di atas 140 itu cukup bagus ya. Bulan ini dan bulan depan lanjut. Target 160 terdekat dan perubahan praksi harga 200 atau 180 ya, 80 targetnya untuk hoki. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.